Apa kabar saudara-saudara di hari ini? Kiranya kasih Tuhan tetap saudara-saudara hayati, menikmati segala berkat yang dari Tuhan yang tidak terkira. Sehingga mari membuka hati, pikiran saudara-saudara, datang kepada Tuhan. Dia penasihat ajaib, Dia Raja yang agung, yang dengan setia memimpin perjalanan hidup saudara-saudara untuk tetap ada di jalan yang benar sesuai dengan firman-Nya. Karena itu sebelum merenungkan firman, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Engkau yang Maha Tahu, Maha Pengasih, Maha Penyayang, tuntunlah kami dengan kebenaran firman-Mu, agar di hari ini tentu kami pun semakin hidup menyenangkan hati Tuhan, tapi juga ada waktu-waktu yang berkualitas, mendekatkan diri kepada Tuhan, menikmati tuntunan tangan kasih Tuhan yang sempurna. Hanya di dalam nama Yesus, yang adalah firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mari membaca Alkitab dalam 2 Samuel pasal 15, ayatnya yang ke-12. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo, kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat, dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Saudara, kalau kita mau mencari atau mau menjadi orang yang bisa dipercaya, tidak mudah ya, sangat susah. Membutuhkan waktu yang lama, kita saling mengenal, kita perlu bertanya-tanya dulu, tetapi juga memperlengkapi diri. Sehingga kalau orang yang sudah kita percayai, sehingga membuat kita merasa tenang, dan dia berubah, tidak lagi bisa dipercaya. Aduh, bagaimana perasaan kita? Tetapi ketika hal itu pun terjadi, pasti ada maksud Tuhan. Seperti dalam bacaan ini. Ahitofel yang terkenal dengan kebijaksanaannya, sehingga dia disebut penasihat Daud, tentu Daud mempercayai dia. Tetapi dalam bacaan ini, orang yang terkenal seperti Ahitofel pun, dia berpaling, dia terpengaruh dengan Absalom. Tentu kita boleh membaca ada berbagai macam hal yang melatar belakangi hal itu. Tetapi ternyata hal ini harus mempengaruhi kita, bahwa saling percaya itu penting. Tetapi tidak cukup hanya saling mempercaya. Kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, agar ketika kita dipercayai oleh orang lain, kita tetap taat, kita tetap setia ada di jalan yang benar. Tetapi juga kalau kita mempercayai orang lain, tentu hati kita digerakkan oleh Tuhan. Dalam bacaan ini memang Ahitofel dia dari Daud, dia berpaling kepada Absalom. Dengan berbagai macam hal yang saya katakan tadi. Kalau saudara-saudara bagaimana? Apa yang bisa membuat saudara-saudara berpaling? Untuk dari percaya yang ini, percaya kepada yang lain. Ada yang berkata, bisa jadi karena materi, bisa jadi karena pernah mengalami kekecewaan, kepahitan di masa yang lalu. Bisa jadi karena penampilan. Tapi bukankah semua itu bisa menipu? Sehingga sebenarnya yang harusnya tidak kita percayai, bisa sesaat merubah kita. Kita percaya akan hal-hal itu sekalipun tidak benar. Sehingga ketika kita menyadari ini, bukankah kita harus datang kepada Tuhan, Allah yang tidak bisa ditipu, Allah yang melihat jelas semuanya, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Kita datang kepadanya karena Dia yang bisa mengubahkan hati kita, Dia yang bisa menolong kita untuk percaya pada hal-hal yang benar, berpegang teguh pada hal-hal yang benar. Sekalipun dalam bacaan ini, Absalom dia berpikir bahwa dia bisa menipu Tuhan.
Dengan ibadahnya, dengan dia mempersembahkan sesuatu, dia bisa menipu orang-orang lain. Kalau orang yang dipercayai Raja Daud berpaling kepadanya, tentu akan dapat dukungan yang lebih banyak. Tetapi sesungguhnya secara jelas bisa dibuktikan bahwa Allah yang kita sembah, dia tidak bisa ditipu dengan hal-hal yang demikian. Karena itu, kalau saudara beribadah, mempersembahkan sesuatu, tentu dengan ketulusan hati. Tidak dengan tipu-tipu, tidak dengan kebohongan atau dipengaruhi dengan hal-hal yang lain. Karena ketika hati kita benar mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, kita dengan sungguh datang beribadah kepada Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang semakin hari semakin baik, semakin dalam ketulusan, tetapi juga berjumpa dengan orang-orang yang dipakai Tuhan, hidupnya benar, hidupnya tulus. Sehingga mari kita bersepakat dengan hal-hal yang benar, dengan orang-orang yang benar. Supaya persembahan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan dengan kebenaran yang menjadi bagian kita, kita akan melihat nama Tuhan semakin hari dimuliakan, semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah kami kepekaan pada hal-hal yang benar. Mampukanlah kami untuk sungguh percaya bahwa Engkau Tuhan Allah tidak pernah sedetik pun lupa untuk memberkati. Tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu. Sehingga ketika kami menaruh kepercayaan kami kepadamu, kami tidak akan berpaling pada hal-hal yang tidak benar. Sekalipun ada berbagai macam tawaran dari dunia ini, kami menetapkan hati kami untuk percaya kepadamu. Begitupun ketika kami dipercayakan oleh Tuhan untuk menjalankan berbagai macam tugas tanggung jawab, kami melakukan itu dengan setia. Karena itu Bapa, kesetiaan-Mu yang sudah teruji, kiranya akan mengantar kami semua pada jalan kebenaran. Tuhan kasihani kami, agar kami mampu menjalin hubungan yang baik satu dengan yang lain. Kami mampu melihat hal-hal yang baik yang sudah Tuhan lakukan, sehingga itu yang boleh kami saksikan bagi orang lain. Kami tidak menyalahgunakan kepercayaan yang Tuhan berikan, bahkan yang orang lain berikan. Sehingga kehidupan kami menjadi persembahan yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan hal-hal yang akan kami lakukan, kami kerjakan, menjadi persembahan yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Pelayanan ini pun kiranya tentu berbau harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Pagi hari yang indah ini, saat yang indah kami mengatur persembahan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Ini hidup kami, totalitas kehidupan kami mau serahkan kepadamu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku